Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi unsur yang sama dan permutasi siklik. Nah, sebelum mempelajari permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklik, ingat untuk tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian dapat memahami konsep permutasi dengan tepat. Dan dengan melalui pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dengan menonton video pembelajaran ini dan gotong royong saat menyelesaikan soal pada LKPD nanti yang Ibu berikan. Sebelum mempelajari tentang permutasi pada unsur yang sama dan permutasi siklik, masih ingat gak sih kalian dengan pembelajaran yang lalu tentang jenis-jenis permutasi? Yuk kita ingat sama-sama. Nah, untuk jenis-jenis permutasi kemarin Ibu jelaskan ada 3. Yang pertama, unsur yang berbeda dengan rumus E, N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang unsur yang sama, di mana rumusnya sama dengan E sama dengan N faktorial dibagi dengan M1 faktorial dikali dengan M2 faktorial, M3 faktorial, dan sampai seterusnya sampai dikalikan dengan MK faktorial. Selanjutnya ada jenis permutasi siklik. Nah, pada permutasi siklik ini rumusnya yaitu PSN sama dengan N dikurang dengan 1. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kenapa sih rumus-rumusnya jadi seperti itu, yuk disimak pembelajaran kita pada hari ini. Permutasi dengan unsur yang sama. Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Silahkan siapkan alat tulis kalian dan semoga pembelajaran kali ini kita dapat lebih bersemangat dalam mempelajarinya. Yuk. Nah, permutasi dengan unsur yang sama. Apa sih permutasi dengan unsur yang sama itu? Nah, jadi banyaknya permutasi dari unsur yang terdiri dari M1, unsur jenis yang pertama sama, M2 unsur jenis kedua yang sama, M3 unsur jenis ketiga sama, dan maka MK unsur jenis ke K sama ditentukan dengan rumus E sama dengan N faktorial dikali dengan M2 faktorial dikali dengan M3 faktorial dikali dengan sampai MK faktorial, di mana nilai M itu didapat dari menjumlahkan nilai M1, M2, dan M3 sampai dengan MK. Nah, disitulah kita mendapatkan nilai N. Lanjut. Di sini ada contoh untuk permutasi dengan unsur yang sama. Nah, di sini misal berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika. Pertama, kita jawab banyak huruf pada kata matematika adalah 10. Jadi terdapat unsur yang sama yaitu huruf M. Nah, di sana huruf M-nya ada 2 buah. Huruf A-nya juga ada 3 buah. Huruf T-nya ada 2 buah. Untuk huruf E, I, dan K masing-masing 1 buah. Nah, kita ketahui bersama untuk nilai MN-nya itu adalah 10. Untuk nilai M1 adalah 2, M2 adalah 3, M3 itu 2, dan M sampai K itu adalah huruf E, I, dan K masing-masing 1 buah. Maka banyak permutasi dari huruf-huruf tersebut adalah, kita ingat rumus dari permutasi pada unsur yang sama tadi adalah P sama dengan N faktorial dibagi dengan nilai M1 dikali M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali M3 faktorial sampai MK faktorial. Nah, di sana kan ada huruf-huruf yang sama tuh, langsung kita substitusikan pada rumusnya. Nah, untuk nilai N-nya itu adalah 10 buah, jadi nilai N-nya adalah 10 faktorial. Untuk
2 faktorial itu didapat dari huruf M, ada 2 buah. Huruf A tuh ada 3 buah, jadi 3 faktorial. T ada 2 buah, makanya 2 faktorial. Sehingga untuk huruf E, I, dan K masing-masing 1 buah, itu adalah 1 faktorial. Nah, seperti ini terlihat jelas bahwa kita operasikan secara faktorial seperti biasa. 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, sampai di situ dulu untuk 3 faktorialnya, sehingga kita coret untuk 3 faktorial dengan 3 faktorial yang dibagi, sehingga nilai yang pembaginya itu lebih sedikit. 2 dikali 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1, jadi dibagi dengan 4. 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 4, sehingga nilainya 151.200.000 permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika. Nah, selanjutnya akan membahas tentang permutasi siklik. Sudah siap semuanya? Yuk disimak. Nah, pada permutasi siklik ini, jika objek-objek tersebut jajar atau disusun melingkar pada suatu lingkaran dan arah melingkarnya diperhatikan, misalnya searah putaran jarum jam, maka permutasi yang demikian dinamakan permutasi siklik. Permutasi yang telah kita bicarakan sebelumnya yang tadi adalah permutasi yang objek-objeknya dijajar atau disusun pada satu garis. Permutasi yang kita bicarakan sebelum ini dinamakan permutasi linier. Nah, dapat terlihat dengan jelas kan perbedaan permutasi siklik dengan permutasi biasa, bahwa permutasi siklik itu objek-objeknya dijajar atau disusunkan secara melingkar pada suatu lingkaran. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Tiga objek A, B, dan C di atas ini disusun secara melingkar. Walaupun nampak berbeda, namun jika dilihat dari urutan, kita lihat nih secara arah jarum jam misalnya, maka ketiga susunan ini adalah sama. Jadi dari 3 buah permutasi linier ABC, BCA, dan CAB diperoleh hanya satu permutasi siklik, yaitu ABC. Demikian juga untuk 3 permutasi linier ACB, CBA, dan BAC diperoleh hanya satu permutasi siklik, yaitu ACB. Dengan demikian terdapat 2 permutasi siklik dari 3 objek ABC, yaitu ABC dan ACB. Selanjutnya, jika pengulangan tidak diperkenankan, hubungan antara banyaknya permutasi siklik dan banyaknya permutasi linier dinyatakan dalam teorema berikut. Ini bunyinya: banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Permutasi siklik dari n unsur itu nilai n-nya harus lebih dari 1, ditentukan oleh rumus dengan PS dalam kurung n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Ingat rumusnya, PS n sama dengan n-nya dikurang dengan 1 faktorial. Nah, memasuki contoh. Di sini ada 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda? Nah, banyaknya cara agar 6 orang manajer dapat duduk mengelilingi meja rapat sama dengan permutasi melingkar dari 6 unsur. Itu tadi rumusnya PS N sama dengan n dikurang 1. Nah, di sini nilai n-nya adalah 6 orang manajer. 6 dikurang 1 sama dengan
5 faktorial. 5 faktorial kita operasikan seperti biasa, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga banyak cara 6 orang manajer perusahaan dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda adalah 120 cara. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan untuk permutasi, kita tahu bahwa ada 3 jenis permutasi. Yang pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Dan yang terakhir, permutasi siklik. Semoga dalam pembelajaran kali ini bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.